Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini. Dan kali ini mau update general reading lagi. Temanya adalah perasaan dia terhadap kamu. Seperti apa sih? Kalau bertanya soal perasaan ini mungkin lebih menjurus pada orang yang mungkin sudah kalian dealing, atau mungkin kalian tidak ada komunikasi, atau mungkin di sini seseorang ngeghosting, atau mungkin memang orang dari masa lalu yang masih belum kalian lupakan dan kalian masih kepo untuk bertanya-tanya. So, kita lanjut pada pembahasannya. Okay, so I'll shuffle the cards. Okay. Queen of Swords. Okay. Four of Pentacles. Two of Pentacles. Six of Cups. Okay, I got it. Sebentar. Page of Pentacles. Okay. Dan the Wheel. Kemudian aku dapat Ace of Wands, ya, the bottom of the deck. Spark of creativity, new beginnings. Oke, kalau memang bertanya di sini perasaan dia terhadapmu atau perasaan dia sama kamu seperti apa sih? Oke. Ya, ini aku ngerasa ada energi masa lalu ya, energi masa lalu yang masih terkoneksi sama kamu, dan aku dapat energi Six of Cups ya, nostalgia, inner child healing, reconnecting ya, terkoneksi ulang, terkoneksi kembali. Dan dia adalah seseorang dari masa lalu kamu, dan dia masih memiliki perasaan sama kamu. Dia masih belum bisa melupakan kamu. Di sini juga aku dapat seeing through illusion and deception. Jadi mungkin dulu ada kebohongan, mungkin dulu ada ketidakjujuran, ketidakterbukaan, dan akhirnya kamu mendapatkan sebuah kebenaran yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi ya, that's the truth. Itulah kebenaran itu, dan ngebuat kamu kayak bingung di situ. Dan di sini juga aku dapat Two of Pentacles. Ya, Two of Pentacles di sini ada juggling commitments. Jadi mungkin kamu atau dia terjebak di antara dua komitmen ya, antara dua hubungan. Jadi ada cinta segitiga. Jadi mungkin kamu sudah ada komitmen, sudah ada pasangan, dan dia hadir ke kehidupan kamu, atau dia yang ada pasangan terus kamu hadir ke kehidupan dia, atau kamu dan dia sama-sama berpasangan terus ada orang lain yang hadir dalam kehidupan kamu, dan ada kayak affairs di sini, ada kayak perselingkuhan, ada kayak cheating, ada pengkhianatan di situ. Dan di sini juga yang terlihat adalah mungkin dia sosok yang sangat posesif ya. Ada juga toxic, dan mungkin kalian sering berargumen, kalian sering sometimes fighting ya di situ, dan tidak mudah. Tapi untuk perasaan dia terhadapmu, dia masih sama, dia masih memiliki perasaan yang sama kamu. Dia masih menyayangi kamu. Terlepas mungkin memang dulu dia melukai kamu, dia mengkhianati kamu, atau ini kamu terhadap dia juga bisa di situ. Dan di sini dia juga kepikiran kamu. Ya, dia sangat ingin berkomunikasi di sini. Tapi aku juga dapat di sini someone who loves conflict and drama. Jadi mungkin dalam hubungan kalian itu dulu ada banyak konflik, ada banyak drama, sehingga that's enough, putus ya, kalian berpisah, kalian break up seperti itu. Tapi dia masih memiliki perasaan, karena yang aku lihat Six of Cups dan Four of Pentacles masih ada, dia kayak holding on, still holding on, masih menahan perasaannya, masih kayak berusaha untuk walaupun mungkin dia sudah bertemu dengan orang lain, bertemu dengan cinta yang lain, tapi dia masih memiliki perasaan itu sama kamu. Dia masih berharap sama kamu, dan dia ingin sebenarnya memperbaiki. Andai dia bisa mengulang waktu, andai dia bisa kembali ke masa lalu, andai dia bisa mengulang kembali masa-masa itu dan tidak melakukan kesalahan, dia ingin seperti itu. Dia mungkin berada pada fase bergaining, andai aja. Dan di sini juga aku dapat karma. Mungkin dia sekarang merasakan karma itu ya, karena setiap roda kehidupan kan berputar. Mungkin dulu dia merasakan
fun, mungkin dia sangat sukses, mungkin dia banyak cinta yang hadir dan mengagumi dia, dan nyatanya mungkin sekarang dia merasakan karma, dia dimanfaatkan, dia ditinggalkan, dia pun dilukai, dan dia kayaknya akhirnya teringat sama kamu lagi di situ. Dan di sini juga aku ngelihat ada Page of Pentacles, entah dia ingin memulai awal baru dengan kamu, dia ingin minta maaf ya. Di sini karena aku juga dapat Ace of Wands, new beginning ya. Di sini juga aku dapat blocks and delays. Jadi mungkin dia blokir kamu atau kamu yang blokir dia di situ. Jadi mungkin memang tidak ada komunikasi, tapi kalian masih sama-sama stalking, masih sama-sama kepikiran. Tapi mungkin di kamu pun juga kayak ingin kembali, itu sudah was-was ya, kayaknya nggak bisa nih, soalnya kamu udah capek, udah lelah di situ, dan kayaknya nggak mungkin di situ. Dan mungkin kamu akhirnya menyibukkan diri, I'm very busy, kamu mulai sibuk dengan pekerjaan kamu, dan mungkin kamu juga akhirnya ke depan akan bertemu dengan secret admirer kamu, atau mungkin ada yang masih diam-diam mengagumi kamu dan ternyata itu orang masa lalu kamu, juga bisa di situ. Ya, tapi pada akhirnya situasi akan berbalik arah ya. Mungkin yang kamu rasakan dulu akan dia rasakan. Karena aku ngelihat kayak ada karma di situ. Setiap perbuatan pasti akan menuai karma kan? Apa karma baik atau karma buruk, tergantung di situ. Tapi kita coba lihat, mungkin ada tambahan oracle-nya. Separation. Oke, memang kamu mungkin saat ini tidak berkomunikasi, atau memang sudah ada jarak di segi lokasi maupun jarak emosional di situ, dan kalian berpisah ya, tapi kayak kenapa masih sering terkoneksi ya, itu yang mungkin menjadi tanda tanya. Ya, dan aku dapat pay attention to the red flags. Jadi memang mungkin di sini kalian ada koneksi karmik, soulmate maupun twin flame ya. Ya, karena kayak ngerasa di sini ada tanda-tanda dari semesta seperti itu. Dan aku dapat juga new love. Jadi memang mungkin akhirnya kamu sudah memiliki cinta baru, atau dia sudah memiliki cinta baru, atau dulu dia memilih cinta baru dan melepaskan kamu, seperti itu. Tapi kita coba lihat chemistry. Ya, there's a strong magnetic attraction here. Jadi chemistry itu masih ada, dia masih belum melupakan kamu, perasaannya masih sama. Cuman aku rasa sosok ini adalah sosok yang sangat manipulatif dan ya great communicator. Dia sangat pandai untuk playing victim sometimes ya. Dan di sini juga dia masih berusaha ingin dekat sama kamu, ingin kembali. Entah mungkin ada rasa bersalah, entah mungkin dia menyadari kesalahannya, dan sangat susah juga untuk melupakan kamu. Ya, give your relationship a chance. Mungkin ke depan dia akan kembali hadir dan minta maaf dan asking for a second chance, dan meminta kesempatan selanjutnya sama kamu. Karena di sini aku dapat bottom of the deck playfulness. Jadi dia masih merasakan energimu. Entah kenapa itu masih kayak terikat sama kamu, dan itu susah untuk dia lepaskan di situ. Tapi kita coba lihat, mungkin ada tambahan. Engagement ring ya, mungkin kamu dulu dan dia pernah bertunangan ya di situ, dan aku dapat kaset dia terus mengingat kamu. Mungkin dulu ada momen pertunangan kalian, momen bahagia kalian, momen perencanaan masa depan, dan itu semuanya dirusak oleh dia sendiri seperti itu. Mungkin atas egonya, atas hadirnya pihak ketiga, dan itu kayak ngebuat dia juga sekarang mulai kayak mereplay ya. Jadi kayak dia mulai memutar kembali kejadian momen dimana akhirnya dia menyadari bahwa dia yang salah, dia yang melepaskan kamu, dia dengan egonya. Dan mungkin juga kamu sekarang sudah bertunangan dengan orang lain, dan dia kayak merasakan nggak terima sebenarnya di situ. Ya, dan the chaser, mungkin kamu dulu ada selalu berkorban untuk dia, mengejar dia, entah berkorban dari segi energi, materi, kemudian dari segi waktu ya, perasaan, semuanya kamu udah berkorban. Ternyata kamu ditinggalkan. Di sini soalnya ada abandonment issue. Jadi memang sangat-sangat sakit di situ. Dan itu kembali, sekarang dia merasakan hal itu. Ya, mungkin karena karma itu berputar seperti itu. Ya, clock ya di sini. Di sini juga ada clock.
sama ya. Jadi pada akhirnya memang mungkin butuh waktu, takes time, need time. Kamu mungkin healing ya, dan entah kenapa energi kamu makin menarik dia di situ, makin terus ngebuat dia kepikiran akan kamu. Kita coba lihat lagi. Wedding rings, oke. Mungkin juga dulu kamu pernah menikah dengan dia, atau dia memang sudah menikah dan merusak segalanya, ya. Atau ke depan kamu akan menikah dengan orang baru dan dia nggak terima di situ ya. Mungkin kamu akhirnya it's time to give up dan healing, melepaskan masa lalu, dan ya kamu akhirnya membuka hubungan baru. Tapi nyatanya mungkin ketika kamu sudah pada fase pernikahan, dia hadir kembali untuk mengganggu hubungan kamu. Dan di situ kamu mungkin juggling, di situ kamu mungkin akan bingung ya. Mungkin hati-hati dengan mungkin kamu akan tergoda dengan kembalinya dia ketika kamu sudah memiliki memiliki pasangan, sorry. Ya, di sini aku dapat sunglasses. Jadi di sini juga ada gaslighting. Ya, mungkin dia orang suka yang gaslighting. Dan dia stalking kamu dari jauh. Ya, dia masih berharap untuk bisa kembali memperbaiki sama kamu. Cuman dia masih belum punya keberanian, dia masih takut di situ. Ya, dia masih menahan egonya di situ. Tapi dia juga nggak bisa melupakan kamu ya, karena entah kayak sama kamu tuh kayak sesuatu yang masih terkoneksi ya. Dan di sini aku dapat spiritual teacher. Jadi mungkin di sini dia adalah karmic lesson ya. Dia karmic kamu yang memberikan pelajaran. Karena dalam hidup ada dalam hidup kita bertemu seseorang ada dua, apakah jadi teman hidup atau hanya jadi pelajaran hidup kamu. Dan ada autumn di sini, mungkin bulan September, Oktober, November itu penting, atau mungkin dia akan kembali menghubungi kamu di bulan autumn ini ya. Affirmation. Jadi di sini kamu sudah pelan-pelan mulai healing, membuka diri, kamu selalu lakukan afirmasi dan akhirnya kamu jujur pada diri kamu sendiri. Ya, memang kamu mungkin merindukan dia, tapi mungkin sudah tidak bisa kembali di situ. Tapi coba kita lihat, mungkin ada yang ingin dia sampaikan sama kamu. I love you forever and ever. Oke, dia masih mencintai kamu. I feel so drawn to you. Jadi dia masih ketarik ke kamu ya energinya. Would you give us a second chance? Oke, dia ingin meminta kesempatan ya. Bisakah kamu memberikanku kesempatan kedua atau kesempatan selanjutnya? I like you very much. Aku sangat-sangat menyukaimu. Dan dia juga tahu bahwa mungkin kamu adalah soulmate-nya dia. I know you are my soulmate ya, seperti itu. Kita coba, mungkin ada another message tambahan buat kamu. Oke, ya benar ya, ini ada manipulasi dan playing victim dan gaslighting. It was my fault but I blame you. Ini kesalahanku, tapi aku malah menyalahkan dirimu. Aku malah menyudutkanmu dan memposisikan seolah-olah kamu yang salah. Oke. I bury myself in work to forget you. Jadi dia mengubur dirinya dalam pekerjaan untuk melupakan kamu. Jadi enggak, maksudnya dia benar-benar fokuskan pada pekerjaan itu untuk berusaha melupakan kamu di situ. Kayak kenapa sih susah banget gitu loh. Ya, dia juga bilang I'm afraid to contact you but I still miss you. Jadi aku benar-benar takut untuk menghubungi kamu, tapi aku masih merindukan kamu di situ. I look for you everywhere. Jadi dia tuh kayak keinget-inget kamu di mana aja. I don't know, kayak mungkin dia bertemu seseorang dan entah bau parfumnya itu mengingatkan akan bau parfum kamu, atau makanan kesukaan orang itu juga kesukaan kamu, kayak something like that. Jadi kayak dia melihat kamu tuh ada di mana-mana, dan hal-hal apapun itu remind him of you. Dia selalu mengingatkan ya. Entah semesta itu mengingatkan dia ke kamu, mengingatkan kamu ke dia juga, bisa nyambung seperti itu. Ya,
I'm so attracted to you. Ini nyambung dengan I feel so drawn to you. Dia sangat-sangat tertarik sama kamu. Dan di sini aku dapat ada kata-kata penyesalan. I wish I could take back my words. Jadi andai aja aku bisa menarik kata-kataku, andai aja aku tidak berkata-kata kasar, andai aja aku tidak mengkhianatimu, andai aja di situ. Jadi ada penyesalan yang luar biasa dari dia yang membuat dia kayak I'm so sorry my love, I did hurt you. Dan ya it's not an easy way, tapi kita coba mungkin ada tambahan lagi. Ini makin menarik. Okay. I'm not okay, I'm just pretending. Jadi aku tidak baik-baik saja, aku hanya berpura-pura terlihat baik-baik saja. I don't want to run anymore. Aku tidak ingin pergi lagi. Aku menginginkanmu kembali. Bisakah kamu memberikanku kesempatan? Ya, seperti itu. I can't stop loving you. Oke, dia tidak berhenti. Dia tidak bisa berhenti untuk mencintai kamu di situ. Dan ya kalau kamu bertanya perasaan dia padamu, ya dia masih mencintai kamu, dia masih memiliki perasaan dan dia belum bisa move on. Tapi dia takut untuk menghubungi kamu, dia ingin memulai awal baru, dia ingin kamu kembali sama dia, cuman dia takut akan semuanya, ya. Karena dia menyadari kesalahannya. Dan di sini juga the bottom of the deck, you are all I want. Ya cuman kamu yang sebenarnya yang aku inginkan dalam hidup ini, seperti itu. Tapi aku takut. So, itu tadi pembahasan untuk general reading. So, I hope you enjoy it. Dan ini adalah general, timeless, bisa resonate, bisa tidak. So, take it easy. Thank you so much and bye-bye. See you. Have a nice day.